Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Ibu Roro. Hari ini kita akan mendiskusikan tentang tren dan perkembangan sistem informasi, khususnya sistem informasi keperawatan, dan juga teknologi informasi di bidang keperawatan dan kesehatan. Izinkan saya akan share dari materi. Ya, ini adalah topik bahasan kita, yaitu tentang pengembangan pelayanan keperawatan berbasis teknologi dan sistem informasi. Apa yang akan kita diskusikan dan apa yang akan kita pelajari? Yang pertama adalah tentang urgensi. Latar belakang mengapa kita perlu mengetahui tentang tren dan isu serta perkembangan teknologi dan sistem informasi di bidang kesehatan dan keperawatan. Kemudian kita nanti akan juga mengenal tentang konsep Nursing Information System, kemudian tren dan evidence based practice, serta peluang dan roadmap. Tak kenal maka tak sayang. Ini adalah profil saya. Silahkan lebih lanjut Bapak Ibu kunjungi di channel YouTube saya, Ruang Sharing Keperawatan RRPT, untuk mendapatkan beberapa materi, termasuk materi hari ini akan kita upload di YouTube. Kemudian juga boleh kunjungi di website saya, yaitu Sistem Keperawatan Co.id. Saat ini ada di Fakultas Ilmu Keperawatan Universitas, juga di Rumah Sakit UI, kemudian sebagai surveyor dan pembimbing KARS, kemudian juga di Kolegium dan Persi. Baik Bapak Ibu, sebelum masuk ke diskusi, tetap sehat selalu. Jangan lupa karena kita nanti akan melihat layar yang cukup lama, sambil melihat layar, sambil mendengarkan, sambil menyimak, silahkan sambil ergonomi tetap dijaga. Kemudian kalau butuh KDM, silahkan sambil minum, kemudian juga silahkan sambil nyenek, kita santai untuk berdiskusi. Baik Bapak Ibu, kita lanjut pada urgensi. Ya, kenapa kita perlu mengenal tentang perkembangan teknologi keperawatan dan teknologi kesehatan. Bapak Ibu, di era saat ini di 4.0 tidak bisa dipungkiri, teknologi begitu dahsyat. Teknologi begitu menjadi kebutuhan seluruh lapisan, termasuk di dalamnya pelayanan dan asuhan di bidang kesehatan. Khususnya pelayanan dan asuhan keperawatan sudah harus mulai beradaptasi. Di era 4.0 ini, seluruh asuhan dan pelayanan akan terbantu. Namun dalam tanda kutip kita nanti akan mengetahui rambu-rambu. Rambu-rambu seperti apakah teknologi dan sistem yang bisa digunakan oleh keperawatan, bisa mendukung suatu decision support system, bisa mendukung mutu dan kualitas asuhan dan juga kualitas pelayanan serta menjamin keselamatan pasien. Di sisi yang lain Bapak Ibu, ini kita sedikit lihat historisnya. Bahwa dulu kita kenal adanya suatu waktu saya SMA tidak ada komputer, belum ada. Bahkan saat awal-awal kuliah saya harus melakukan pengetikan untuk menyusun skripsi, itu masih saya lakukan. Menjelang pratika senior di akhir saya perkuliahan di tahun kurang lebih 95, itu sudah mulai ada komputer tabung.
era tersebut sudah mulai masuk bagaimana automatisasi menggunakan elektronik dan juga komputer. Era 3.0. Masih ingat disketnya besar-besar, kemudian komputernya juga besar, kemudian menggunakan DOS. Komputer produktivitas. Dan di 4.0 sudah lebih maju lagi. Eranya adalah era digitalisasi, di mana harapannya tidak hanya merubah yang kertas menjadi komputer, tidak hanya lebih ke arah elektroniknya, tetapi bagaimana data nanti itu bisa diolah, diproses secara otomatis untuk meningkatkan produksi, meningkatkan mutu, meningkatkan ekonomi. Dan di luar negeri sudah masuk ke 5.0, di mana sudah ada perpaduan antara, kalau boleh saya gambarkan di sini adalah adanya suatu yang mulai memadukan harmoni dari cognitive computing dengan intelligent works. Jadi sudah ada perpaduan di sana. Ada suatu kolaborasi tentang bagaimana meningkatkan produksi yang juga mengenal adanya suatu human. Jadi sudah ada human and machine. Jadi arahnya ke sana. Saya rasa ini sangat cocok dengan dunia keperawatan, bahwa tidak serta-merta hanya memikirkan elektroniknya, digitalisasinya, tetapi human itu adalah bagian yang sangat besar di keperawatan. Bapak Ibu, saya boleh lanjutkan. Satu hal lagi yang mungkin harus kita perhatikan, bahwa saat ini kita juga masuk pada era yang sangat luar biasa, yaitu fenomena COVID-19. Di mana fenomena COVID-19 ini mendorong semua untuk berubah, mendorong semuanya untuk beradaptasi. Dahulu tidak memungkinkan saya mengajar, saya berdiskusi, bisa memaparkan materi tanpa saya harus datang ke kelas. Tapi di saat ini, walaupun kita ini seakan-akan tidak ada di satu tempat, tapi seakan-akan kita bisa berinteraksi. Ini dasarnya teknologi. Dan ini didorong adanya COVID-19. Berapa pekan atau tahun yang lalu masih jarang adanya pembelajaran berbasis online. Namun dengan adanya COVID-19, semuanya didorong dari mulai TK sampai perguruan tinggi. Akibat ada pembatasan berskala besar. Sehingga mau tidak mau harus menggunakan teknologi. Nah, hal ini juga berkembang tidak hanya untuk pendidikan formal, tetapi di era COVID-19 ini berkembang pendidikan CPD, Continuing Professional Development, itu sudah berkembang menggunakan teknologi. Hampir tiap hari ada webinar. Hampir tiap hari ada seminar online. Dan dahsyatnya juga Bapak Ibu, di era COVID-19, tahun 2020 ini juga, pencetak sejarah banyak yang melakukan wisuda online.
Ini sangat luar biasa. Nah, di pelayanan juga sudah melakukan transformasi, antara lain untuk pengawalan mutu, akreditasi di pendidikan saat ini juga menggunakan metode virtual. Dan saat awal-awal COVID, Rumah Sakit UI contohnya juga melaksanakan akreditasi yang di-assess oleh KARS, Komisi Akreditasi Rumah Sakit, melalui virtual. Dan alhamdulillah hasilnya sangat luar biasa. Di bidang pelayanan, muncul inovasi-inovasi antara lain dengan adanya pembatasan dalam tanda kutip untuk mengurangi transmisi, maka dilakukan suatu inovasi alat bantu, salah satunya menggunakan robot. Mungkin saatnya sudah mulai kita nanti mengenal robot, walaupun pastinya nanti akan ada batasan-batasan tertentu. Bukan robot perawat, tapi robot membantu pelayanan. Karena sampai kapanpun perawat tidak bisa digantikan oleh robot. Karena ingat tadi ada interaksi antara human dan medicine. Dan untuk asuhan keperawatan dasarnya adalah caring. Sehingga human touch itu harus dilakukan oleh perawat. Sedangkan sesuatu yang bersifat terstruktur itu bisa dibantu oleh perawat. Baik, kita lanjutkan. Bapak Ibu, kalau kita mengenal suatu pelayanan, contohnya rumah sakit. Rumah sakit itu seperti dunia kecil. Di sana ada banyak SDM, banyak profesi, banyak prosedur, banyak pasien, banyak teknologi canggih, kemudian pendidikan banyak. Dari mulai level profesor sampai mungkin ada yang di bawah pendidikan tinggi, selevel SMA. Sangat luar biasa. Bagaimana sibuknya sebuah kota. Kalau tadi saya bilang dunia terlalu besar, sebuah kota modern ini. Kalau tidak dibantu oleh suatu teknologi, itu sangat-sangat berat. Sehingga tren ke depan bahkan sudah dimulai beberapa tahun dan saat ini rumah sakit juga sudah mulai bergerak pada yang disebut digitalisasi hospital. Sudah menggunakan artificial intelligence. Nanti kita lihat kebijakannya seperti apa. Beberapa memang sudah mulai mengurangi dalam tanda kutip less persen untuk beberapa aktivitas. Tapi untuk yang human touch memang tidak memungkinkan. Ada sudah melakukan operasi dibantu dengan. Namun prinsipnya adalah tetap value based practice. Keselamatan pasien itu utama. Itu adalah tren teknologi di bidang rumah sakit. Nah, bagaimana tentang konsepnya? Apa yang disebut dengan nursing information system? Nursing information system mempunyai 3 komponen. Yang pertama adalah tentang computer science, information science, dan nursing science. Dan nursing science ini menjadi utama karena yang dibantu adalah tentang keperawatan. Dibantu oleh computer science dan dari information science. Komplement ini tidak cukup, harus didasari dengan landasan praktik. Apa landasan praktik dari keperawatan? Yaitu etika profesi, caring, dan juga regulasi. Kalau ini bisa berjalan, maka nursing information system ini
sangat berguna dalam membantu manajemen dan memproses dari nursing data, memberikan informasi, pengetahuan untuk mensupport, membantu praktek keperawatan dan pemberian asuhan keperawatan. Sangat luar biasa. Maka kenapa kita harus belajar? Karena dengan teknologi seharusnya pelayanan dan asuhan itu semakin bermutu, semakin caring, semakin bisa menjaga keselamatan pasien. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan. Kita akan masuk pada selayang pandang. Kita lihat bagaimana perkembangan di luar negeri, kemudian bagaimana trennya, sehingga nanti kita juga akan melihat bagaimana yang di luar dibandingkan dengan yang di dalam. Ya, kita lanjut. Ini adalah beberapa catatan saya melihat bagaimana di negara maju yang sudah menggunakan berbagai teknologi di bidang kesehatan maupun keperawatan. Kita lihat, ini adalah gambaran di suatu nurse station di Kyoto Hospital University tahun 2010. Di mana kita lihat hampir semuanya di sini perangkat-perangkat elektronik. Mereka mempunyai alat bantu. Setiap perawat dibekali suatu alat bantu. Di sini ada laptopnya yang bisa mobile ke ruangan. Luar biasa. Dan ini tidak hanya untuk perawat, tetapi digunakan untuk healthcare provider. Artinya juga oleh dokter dan sebagainya. Kemudian kita lihat, ini adalah suatu alat atau teknologi yang untuk menjamin atau membantu perawat di dalam melakukan pengecekan medikasi error. Bagaimana mekanismenya? Kita lihat, di sini adalah storage obat. Jadi ketika ada order tentang obat, maka ketika mengambil akan dicocokkan dengan barcode order. Jadi rechecking akan terjadi. Kemudian di dalam storage ini ketika diambil langsung terhubung dengan suatu permintaan atau logistik obat. Kalau di kita ada UDD, maka ini sudah diambil. Itu seperti itu. Ketika akan mengambil, ini dicek ordernya, betul nggak obatnya? Dari sisi nama obat, komposisi, kemudian bagaimana rutenya, bagaimana waktunya, jadi 6. Dan ketika mau melakukan dan setelah melakukan, ini langsung dibarcode. Siapa yang melakukan? Dengan demikian juga pasien menggunakan gelang identitas, pengecekannya juga nama pasien, kemudian tanggal lahir, kemudian semuanya is okay, maka diberikan. Dan kemudian langsung didokumentasi. Ya, ini adalah contoh bagaimana suatu teknologi membantu. Kalau kita masih disibukkan nulis, gitu. Bapak Ibu, ini lanjutannya. Kalau tadi di Kyoto, kita masuk ke Tokyo. Ini adalah rumah sakit swasta, namanya Kitasato Hospital University. Kita lihat dari pergerakan ini ya, jarum. Ini adalah mesin admission. Jadi sekarang ini di era COVID, Indonesia sudah mulai berpikir itu, bahwa registrasi tidak bisa lagi semuanya numpuk seperti pasar di pagi hari di rawat jalan.
Maka online registrasi itu sudah menjadi bagian dari suatu sistem rumah sakit. Dan sudah ada regulasinya juga. Nah, setelah registrasi online, ketika pasien datang, dia akan check-in. Seperti kita di bandara. Nah, kemudian nanti ini adalah gambaran yang di ruangan. Kita lihat satu bed ada komputer. Jadi mereka apapun yang sudah dilakukan, aktivitas asuhan itu langsung didokumentasikan. Kemudian ini adalah sistem monitoring yang mungkin saat ini relevan pada COVID-19. Namun di sana sudah sangat diatur. Hak pasien dan keluarga itu sangat diatur. Jadi ketika tidak bersedia untuk dilakukan monitoring karena kondisi sedang memerlukan privasi, dia akan menyampaikan ke perawat bahwa ini sedang melakukan aktivitas X, tolong dimatikan. Itu bisa memungkinkan. Jadi tidak otomatis semua diamatin tanpa melihat privacy. Kemudian hal-hal yang kondisi early warning itu selalu bisa dipantau. Dan ini adalah mesin discharge. Kalau tadi masuk dengan elektronik, pulang pun dengan elektronik. Mereka pulang dengan sebagian dibayar asuransi, kalau ada kekurangan dia akan langsung membayar melalui mesin. Tidak ada lagi kasir. Sehingga dengan kartu maka juga di era COVID ini sangat membantu. Tidak ada transmisi virus melalui uang. Itu dari sisi tadi less person di hospital itu memungkinkan seperti itu. Karena bisa sebagian digantikan oleh mesin. Dan mesin biasanya lebih jujur dan lebih teliti. Itu adalah keunggulan dari teknologi. Kita lanjut. Ya, ini ada di Fukuoka. Kita lihat, yang pertama situasi di outpatient. Sangat rapi. Karena pasien datang sesuai dengan jam berapa akan dilayani. Sangat berbeda dengan di Indonesia. Masih agak-agak belum terbiasa pasien datang pada jam yang dilayani. Kadang-kadang di Indonesia walaupun sudah registrasi online juga pagi-pagi datang, takut tertinggal. Nah, budayanya memang akan menuju ke sana. Gambar yang tengah. Ini gambar tengah kita lihat adalah ketika melakukan interdisiplin handover. Interkolaborasi handover. Jadi apa yang didiskusikan langsung didokumentasikan. Sangat luar biasa. Ini yang laki-laki adalah medis, yang lainnya adalah perawat. Kemudian ini adalah gambaran di ruang rawat. Jadi yang tadi di semacam mejanya itu bisa duduk. Jadi coverage dari teknologi dan sistem informasi khususnya untuk admission, kemudian untuk rekam medis, mereka itu sudah sangat stabil di sana. Didukung memang fasilitasnya ada. Kita lihat lagi, ini yang lain. Ini adalah di TMU, Taiwan Medical University. Nah, ini adalah potret alur dari sistem informasi di rumah sakit TMU. Ketika ada pasien datang, ini kita lihat pasiennya sama, registrasi online. Kemudian dia akan cek.
Pertama, itu akan melakukan suatu pengukuran tanda-tanda vital. Nah, pengukuran tanda-tanda vitalnya itu sudah dilakukan secara mandiri. Jadi tidak seperti di Indonesia, banyak perawat yang alih fungsi, tidak menjadi seorang perawat, menjadi hanya pengukur tensi di rawat jalan. Padahal ini sangat-sangat bukan pekerjaan yang profesional. Artinya dalam tanda kutip ini memang salah satu hanya sedikit dari asuhan, tidak komprehensif profesionalnya. Nah, kalau di sana langsung nih masuk, kemudian ukur tensi, mengukur tinggi, kemudian langsung terikot. Setelah itu, apabila diperlukan suatu rawat inap, maka nanti di sana akan ada orientasi. Kemudian nanti akan dilanjutkan dengan asesmen yang lebih mendalam, baik dari sisi medis maupun keperawatan, sama dengan kita. Kemudian masuk pada problem identifikasi dari medis dan juga dari keperawatan. Kemudian ada secara bersama medical care plan dan nursing care plan. Kemudian ditetapkan tentang ordering dari medical dan ordering intervention dan implementation dari keperawatan. Kemudian ada education untuk pasien dan keluarga, kemudian continuous evaluation, follow up, discharge preparation, kemudian home care atau distant health care. Hampir sama alurnya. Perbedaannya di sini adalah didukung dengan smart hospital. Ini sangat luar biasa. Mereka itu sangat luar biasa secara teknologi. Mereka sudah mempunyai yang namanya smart hospital. Dari registrasi sudah didukung, dari admitted to ward itu didukung. Kemudian nursing station, kemudian bagaimana mendapatkan dokumen, kemudian bisa mengidentifikasi dari bagaimana yang high risk, kemudian self injury dan sebagainya, atau suicide. Ini sangat luar biasa. Nah, hampir senada dengan yang kita temui di Kyoto, di TMU di Taiwan juga mempunyai suatu perangkat. Kita lihat seorang register nurse. Seorang register nurse di medical bedah bisa memegang 4-5 pasien. Namun perbedaannya, mereka dibekali satu register nurse ini satu perangkat, di mana perangkatnya ini adalah untuk fasilitas asuhan dan ada untuk computerized-nya, untuk dokumentasinya. Kita lihat, nih, ini adalah juga seorang nurse, register nurse. Ini juga seorang register nurse. Mereka standby di kamar tempat kelolaan. Jadi tidak kecenderungan seperti di kita pergi ke anestesi. Nah, sama ini adalah untuk barcode medikasi. Jadi perbedaan dari device-nya saja. Kemudian karena mereka melakukan suatu dokumentasi setelah assessment, setelah identifikasi masalah, maka di sini ada semacam pencatatannya sehingga sudah bisa dianalisis bagaimana kondisi pasien, termasuk early warning system. Berapa yang levelnya merah, berapa yang levelnya kuning, berapa yang levelnya hijau. Itu sudah bisa diidentifikasi. Kita lanjut. Nah, apa dampaknya? Seorang manajernya, ini adalah kebetulan deputy-nya, wakil donnya, dia bisa melihat gambaran seluruh pasien. Contoh, oh iya, ini adalah nurse X memegang 5 pasien. Sebenarnya nursing yang X ini
ya dia akan bertanggung jawab pada 5. Yang ini bertanggung jawab pada 6. Kemudian ada yang mungkin yang bertanggung jawab lebih sedikit, tergantung dari kompetensi. Namun mereka sistemnya adalah primary nurse. Jadi seorang primary nurse langsung bertanggung jawab memegang 5 sampai maksimal sebanyak 7. Tergantung tingkat ketergantungan pasien. Dari setiap pasien ini nanti ada rinciannya, karena sudah dilakukan asesmen dan sudah didokumentasikan. Nih contoh, misalnya di sini hanya kelihatan bed, maka ini analisisnya adalah pasiennya kosong. Kemudian ada simbol-simbol yang memudahkan. Ini adalah dasarnya dari suatu yang 4.0, tidak hanya memindahkan dari kertas ke tulisan, tetapi sudah ada suatu analyze, membantu suatu pengambilan keputusan. Kita lihat, ada merah. Kita kenal kode merah adalah tanda risiko alergi. Kemudian hijau. Kemudian kuning. Mereka mempunyai tanda-tanda. Ada kuning adalah risiko jatuh. Namun ada tulisan kuning yang lain. Itu adalah tanda selesai. Mereka mempunyai tanda khusus untuk selesai. Nah, dengan adanya suatu rekapitulasi yang dianalisis ini, maka seorang manajer akan tahu, akan bisa memberikan supervisi, bisa memberikan suatu directing, seperti itu. Di samping itu, ini adalah tentang kondisi pasiennya. Ini adalah kita sudah tahu, seorang manajer sudah tahu, oh iya pasiennya ini yang dinas pagi, ini yang dinas sore, ini yang dinas malam. Sudah terprediksi semuanya. Inilah dasarnya teknologi untuk membantu suatu manajer memberikan suggestion dan suatu clinical decision support system. Luar biasa. Tanpa dia harus datang ke ruangan. Walaupun semua teknologi ini tidak serta-merta menggantikan suatu supervisi langsung. Tapi paling tidak membantu. Baik, saya lanjutkan. Nah, ini robotik. Saya temukan ini di rumah sakit TNU. Ini robot ini bisa diperintah secara terstruktur. Dia bisa untuk menjawab dengan kata-kata yang memang sudah di-set. Dia bisa membantu melakukan pengantaran, misalnya mengantar obat, mengambil cucian, itu bisa melakukan. Dan ini adalah robot Temi. Saya mempunyai kesempatan pergi ke produsennya. Dan sebenarnya harganya tidak terlalu mahal, dia bisa mengukur suhu, dia bisa tensi, langsung masuk ke rekam medisnya. Itu luar biasa. Dia juga bisa mengantarkan makanan. Jadi hal-hal yang seperti ini yang bisa dibantu, dan ini membantu ketika proses transmisi virus ini sangat masif. Bisa membantu sebagian dari aktivitas yang terstruktur. Dan ini adalah di korset. Jadi robot ini robot pintar. Kalau kita tersesat, dia akan mendireksi kita, oh ya harus pergi kemana. Ini dasarnya robot yang mungkin nanti juga menjadi ancaman, tetapi jangan takut bahwa human touch dari keperawatan tidak bisa digantikan. Ya. Dan bagaimana perkembangan di luar negeri tentang karir di bidang nursing informatics? Di Utah, di Belanda,
spesialistik dari nursing informatics sangat berkembang. Di Indonesia belum. Bahkan tadi yang di TMU itu ada manajer nursing informatics yang bergabung dengan head informatics. Sangat luar biasa. Mengapa ini akan berkembang? Karena big data dari pasien itu luar biasa. Yang banyak belum digarap, baik dari segi untuk asuhan maupun riset dan dari sisi edukasi. Sangat luar biasa. Dan nursing informatics ini konon katanya menyumbang untuk suatu proses efisiensi, improvement efisiensi dari biaya karena mampu melakukan forecasting yang lebih tepat. Kalau kita bisa menganalisis dan mendapatkan data yang valid dan reliable. Ke depan mungkin ini akan berkembang di Indonesia. Kita juga bercita-cita di beberapa pertemuan dengan organisasi profesi, dengan teman-teman sepeminat terkait nursing informatics, teknologi informatics, baik di pelayanan tidak hanya rumah sakit tetapi juga di puskesmas, kemudian dinas kesehatan, di stakeholder ini ya services dan juga untuk pendidikan untuk mengawal perkembangan nursing informatics sehingga perkembangannya itu memang on the track. Ya, kita lanjut. Ini yang di pelayanan masyarakat. Ini tahun 2014 kalau tidak salah. Ini adalah salah satu klinik namanya Sakura Minchi, ada di Tokyo. Klinik ini diketuai oleh ini adalah profesor dari kita satu. Ini saya dan tim. Apa yang terjadi di klinik ini? Jadi ketika pasien tadi pulang, mereka akan ada proses discharge plan. Discharge planner itu mengarahkan apakah pasien ini nanti kembali ke rumah sakit ataukah nanti hanya dibutuhkan bisa di klinik. Nah, klinik ini mempunyai coverage hanya beberapa kilometer melayani area sana. Prinsip preventif, promotif itu sangat penting. Nah, mendekatkan pasien kembali ke rumah, ke masyarakat itu sangat dijaga oleh pemerintah sana. Jadi diupayakan tidak semuanya ke rumah sakit. Jadi yang bisa ditangani, dirawat oleh keluarga itu maka akan dirawat di keluarga. Dan nanti tenaga kesehatan akan melakukan home care. Dikelola oleh klinik ini. Kliniknya tidak besar. Ini ruang rapatnya, namun yang luar biasa adalah didukung dengan teknologi. Kita lihat ya. Saya mengikuti home care kedua pasien. Yang satu adalah dengan pasien GGK, yang satu adalah pasien stroke. Pasca stroke. Jadi Bapak Ibu, kalau di sana, kalau yang masih bisa dirawat di keluarga, itu mereka berusaha mengembalikan kepada keluarga. Ada juga yang model nursing home. Itu biasanya yang tidak punya keluarga. Jadi diupayakan tidak menumpuk di rumah sakit. Nah, klinik itu menyediakan dari segala peralatan. Jadi peralatan-peralatan rumah sakit yang seperti ini sebenarnya disewakan oleh klinik. Ini mungkin peluang dari keperawatan untuk mandiri bisa melakukan seperti itu. Jadi seperti ini, kursi roda, bahkan menyeting dari kamar mandi itu semuanya dilakukan. Ini adalah home care bersama antara medis dan nurse. Ini adalah yang medis, ini adalah yang nurse. Kalau kita lihat, ini
adalah dokumentasi di rumahnya itu menggunakan paper base. Jadi dibantu. Mungkin kondisi sekarang sudah lebih canggih. Kemudian kita lihat obat-obat sudah disetting karena mereka 1 minggu sekali, maka mereka sudah melihat ini untuk pagi, ini untuk sore, ya, siang, ini untuk malam. Itu sudah disiapkan. Nah, apa yang sangat bisa ditiru perkembangan teknologinya adalah setelah dilakukan asuhan, langsung dimasukkan dokumentasinya. Jadi catatan-catatan kecilnya itu ditinggal di rumah dengan menggunakan paper base, tetapi untuk laporan ke kliniknya adalah menggunakan voice to text. Jadi mereka langsung berbicara bla 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 bla, semuanya masuk. Di-generate dari voice to text. Saya rasa ini sekarang sudah mudah. Ada Samsung Note itu bisa merubah dari voice ke text. Demikian juga Google Assistant. Itu sudah menggunakan metode ini. Sehingga dampaknya setiap tenaga kesehatan maupun caregiver yang besok mau melakukan home care itu sudah terinfo bagaimana perkembangan hari ini, apa yang sudah dilakukan. Jadi continuity of care-nya bisa berjalan. Ini luar biasa. Nah, bagaimana di Indonesia? Sebelum kita lihat, oh ternyata di Indonesia nggak kalah-kalah amat loh sekarang ini. Kita lihat dulu ya kebijakannya. Ya, ini adalah beberapa kebijakan yang menaungi penggunaan teknologi dan sistem informasi. Yang pertama, kalau berbicara tentang keperawatan, ya tentunya Undang-Undang Keperawatan Nomor 38 Tahun 2014. Di sana ada tentang pendokumentasian, tentang dasar harus didukung dengan teknologi dan sebagainya. Kalau kita berbicara Nursing Information Management System terkait rekam medis, maka kita mengikuti Permenkes 269 tahun 2008. Kemudian di Indonesia juga sudah ada strategi nasional tentang elektronik kesehatan nasional. Kita nanti lihat. Kemudian tentang sistem informasi rumah sakit ada Permenkes 82 tahun 2013. Kemudian tentang telemedicine antar fasilitas pelayanan kesehatan, ini nomor 20 tahun 2019, yang mungkin ini menjadi PR kita bersama, telenursing harus berkembang, dan itu belum ada regulasinya. Mungkin kita dorong dari organisasi profesi maupun pemangku kebijakan. Dan ada standar akreditasi nasional rumah sakit versi 1.1 yang memuat tentang MIRM, Manajemen Rekam Medis dan Sistem Informasi. Ini khususnya untuk di rumah sakit. Baik, kita lanjut. Nah, ini adalah strategi elektronik kesehatan nasional tahun 2017. Disampaikan kok, sudah ada di sana. Bahwa ada beberapa misi, ada 7 misi. Yang pertama, menata dan menguatkan tata kelola kepemimpinan agar menjadi mekanisme kerja yang terkoordinasi serta terbangun komitmen. Kemudian meningkatkan dan memperluas investasi dan memilih strategi yang tepat untuk mempercepat elektronik kesehatan. Kemudian memperluas dan meningkatkan layanan dan aplikasi sistem TIK yang mampu meningkatkan kualitas proses pelayanan kesehatan. Menata standarisasi informatika kesehatan dan interoperabilitas sistem untuk mengatasi kompleksitas sistem pelayanan kesehatan. Memperluas dan memperkuat infrastruktur. Kita tahu saat ini dengan adanya COVID-19, mau tidak mau infrastruktur ini sangat penting. Pembelajaran online sangat tergantung dengan infrastruktur.
Kemudian menata dan menguatkan peraturan kebijakan dan pemenuhan kebijakan e-kesehatan nasional sebagai arah, landasan, dan tujuan implementasi e-kesehatan ke depan, serta menjamin integritas sistem layanan kesehatan. Dan yang terakhir adalah yang diperlukan memperkuat sumber daya manusia di bidang teknologi dan informasi serta komunikasi. Literasi terhadap teknologi. Jangan sampai menggunakan teknologi yang kurang tepat, lebih percaya pada hoax, menggunakan dengan tidak untuk suatu kepentingan kemaslahatan umat dan sebagainya. Nah, visinya terwujud implementasi e-kesehatan secara luas yang mampu meningkatkan aksesibilitas dan kesinambungan layanan kesehatan berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia. Ya, saya agak cepat. Jadi 7 komponen penentunya biar berhasil visi misinya adalah tata kelola dan kepemimpinan, strategi dan investasi, layanan dan aplikasi, standar dan interoperabilitas, infrastruktur, peraturan dan kebijakan, serta SDM. Oke, kita lanjut. Nah, bagaimana digitalisasi pelayanan kesehatan? Ini sudah mulai berkembang, ada e-reporting, rumah sakit online, SIR, SIPUS, ASPAK, sistem informasi akreditasi, kemudian ada e-registrasi dari rumah sakit, puskesmas, klinik, laboratorium kesehatan, dan sebagainya. Kemudian bagaimana sistem informasi pelayanan kesehatan, kita kenal ada SISRUTE, sistem rujukan ya, telemedicine, Sehatpedia, pendaftaran online, kemudian juga sistem informasi Fasiankes, ada SIM-RS, SIMPUS, SIM klinik, dan seterusnya. Arah kedepannya adalah artificial intelligence. Dan sekarang sudah mulai ada elektronik laboratorium, elektronik radiologi, elektronik patologi, dan seterusnya. Ya, kita lanjut. Ini di bidang akreditasi. Akreditasi juga sudah sangat berkembang pesat untuk teknologi sistem informasinya. Ada Sismadak, ada Sirsak, ini untuk rekam medis, ada Redosko untuk membantu melihat kelengkapan dari regulasi, dokumentasi, wawancara, simulasi, dan konfirmasi. Ini adalah teknik saat melakukan akreditasi. Kemudian hal-hal yang lain ini nanti akan ada integrasi dengan BPJS, EGOS, sistem informasi rekam medis yang sudah disiapkan oleh Kemenkes, kemudian SISRUTE dan SISRANA. Luar biasa. Nah, kita juga tahu bahwa di Indonesia ini masing-masing rumah sakit juga sudah mulai banyak yang mengembangkan suatu rekam medis elektronik dengan berbagai tingkatan. Ada yang baru memindahkan dari tulisan kertas ke tulisan komputer, tapi juga ada yang sudah mulai menggunakan suatu proses yang analisis untuk mengambil keputusan. Ini semuanya dilakukan karena big data. Kalau tidak, sulit untuk mencari data ini, sulit untuk memonitor. Dengan adanya dengan computerized ini sangat penting. Ini yang sudah kita kembangkan, kita kenal namanya SIRSA, Sistem Informasi Rekam Medis, yang di dalamnya ada dari sistem asuhan untuk dokter, keperawatan, apoteker, gizi. Nah, ini yang pernah kami lakukan, kita kenal namanya SIMPRO, Sistem Informasi Manajemen Keperawatan Bayroro, yang sebenarnya pro-nya adalah profesional juga. Nah, ini sudah diaplikasikan kepada beberapa rumah sakit. Nanti kita lihat bagaimana evidence-based practice-nya. Penggunaannya dari mulai assessment, kemudian menetapkan diagnosis. Dari assessment ini nanti ada suatu suggestion untuk menjadi suatu penetapan diagnosis keperawatan. Kemudian ini kita lihat
Ini adalah contoh yang sudah diimplementasikan di salah satu rumah sakit, sedang melakukan memperlihatkan, oh iya ini adalah hasil dari asesmennya. Ini adalah tujuannya pelibatan pasien. Kemudian ini monitoring, nah setelah diagnosis nanti menetapkan intervensinya, kemudian menetapkan nursing outcome-nya, kemudian dilakukan suatu tindakan. Nah, ini adalah tindakan-tindakannya, kemudian ini adalah monitoringnya. Nah, ini adalah yang terbaru, kita juga mengembangkan adanya sistem cerdas diagnosis keperawatan, karena keluhannya banyak, karena mayoritas pendidikan dari keperawatan itu masih D3, maka kadang-kadang menetapkan diagnosis itu karena bukan kompetensi dari D3 harus punya alat bantu. Nah, ini adalah alat bantunya. Jadi ketika kita nanti menemukan punya pasien, kita akan melakukan pengkajiannya kita masukkan, maka nanti ada suggestion untuk membuat suatu diagnosis. Nah, dari yang sudah kita lakukan, itu kita lakukan based on research juga. Ini contohnya adalah yang sudah kita publikasi, sudah kita lakukan tentang effectiveness dan efisiensi dari nursing care documentation using the syndrome model. Hasilnya yang pertama adalah tentang kualitas. Nah, kualitasnya meningkat dari sisi kualitas secara umum, kelengkapan, relevansi, dan decision support system. Dari waktu yang awalnya adalah setiap hari itu membutuhkan sekitar 67 menit, kemudian setelah menggunakan 117 menit, kemudian setelah menggunakan adalah menjadi hanya sekitar 25 menit. Jadi bermakna secara signifikan, perbedaannya sampai 92, kalau dari presentasi itu sampai menghemat time FTE-nya menghemat 24%. Nah, kalau kita lihat dari gambarannya, awalnya adalah tersebar seperti ini, akhirnya dengan menggunakan sistem adalah seperti ini. Ini sangat luar biasa. Silakan dikunjungi, ada YouTube saya yang tentang mengenal Simpro, kemudian juga di jurnalnya silakan dikunjungin langsung di mana. Kita juga melakukan exploring tentang bagaimana sih kepuasan dalam menggunakan sistem Simpro ini. Dan ternyata dengan menggunakan Simpro itu ada beberapa persepsi. Ada yang mempersepsikan positif, ada yang negatif. Untuk yang positif itu menyampaikan bahwa dia akan meningkatkan profesionalisme. Kemudian mudah katanya. Kemudian penting, lengkap, waktunya lebih singkat. Kemudian wah, mewah. Tapi yang negatif bilangnya, ya ini bikin frustasi, nggak familiar, bingung, harus bekerja keras, sulit, kemudian kadang-kadang problem terkait komputer, kemudian double job. Namun kita juga mengeksplor sebenarnya apa sih yang dibutuhkan untuk bisa beradaptasi. Yang dibutuhkan ternyata adalah training, kemudian butuh dari manajemen support. Jadi inginnya manajemen itu jangan hanya merintah-merintah saja, tapi tolong dibantu, disupport. Dia juga harus turun untuk memberikan contoh, mensupervisi. Kemudian juga memfasilitasi dari sisi koneksi dan komputernya. Karena di Indonesia memang kebetulan kalau yang rumah sakit ini adalah satu ruangan itu hanya ada 2 komputer, kemudian untuk mobile mereka menggunakan suatu tab. Oke, ini beberapa riset tentang teknologi. Jadi sebenarnya di Indonesia ya, sebenarnya kita tidak jauh tertinggal. Yang pertama, kita pernah mengembangkan prototipe untuk puskesmas dan hospital, kemudian juga tentang bagaimana
sistem terkait HIS, dan kita lihat ini dari bagaimana di puskesmas itu ternyata yang diinginkan adalah yang simple tapi lengkap, gitu ya. Kemudian lanjut, ini tele ICU, kemudian tentang discharge planning berbasis teknologi, kemudian ini adalah efikasi ketika menggunakan sistem informasi. Kita juga sudah mempunyai hakinya tentang sistem informasi manajemen keperawatan, content development nursing process, dan basic human need. Ya, ini adalah beberapa yang kita sudah hasilkan. Saya yakin juga banyak Bapak Ibu yang sudah bergerak di dalamnya. Nah, kalau kita memikirkan sudah bangga dengan apa yang kita lakukan, itu tidak cukup, Bapak Ibu. Karena era perkembangannya sangat dahsyat. Maka kita harus memikirkan mapping pengembangannya. Saya coba nggak bisa. Jadi kalau kita lihat, ini seperti jaring-jaring pengembangan itu. Dari sisi sistemnya, dari sisi teknologinya, kalau nanti berbicara aplikasinya, bisa di pelayanan, bisa di asuhan, kemudian dari coverage-nya, bisa coverage pelayanan, bisa di hospital, bisa di puskesmas, bisa di policy, bisa di organisasi. Dari setting yang kecilnya ada IGD, ada rawat inap, OT, sangat luar biasa yang bisa dikembangkan. Itu baru sistem informasi, belum teknologi, tentang robot Bapak Ibu, tentang tadi pendeteksi medikasi error, sleep detector, dan sebagainya. Banyak sekali yang bisa kita kembangkan. Sehingga jaring-jaring ini harus diisi. Kita harus bersama-sama. Banyak yang bisa kita kembangkan. Oke. Nah, bagaimana peluang nursing information system di Indonesia? Banyak. Ini sisi pelayanan, logbook, elektronik, self-evaluasi elektronik, CPD elektronik, pengajuan kredensial, mutu, dan sebagainya. Itu sangat luar biasa. Nah, ini summary-nya tadi udah kita sampaikan dari model manajemen information system-nya, nursing e-commerce, nursing e-business, kemudian nursing education, jelas, nursing informatic career, association dengan nursing information, nursing policy, robotik, artificial intelligence, wah luar biasa. Ini memang harus kita jawab. Nanti Bapak Ibu silakan ketika mau mengembangkan prototipe ini, rantai-rantai ini yang bisa kita kembangkan. Nah, bagaimana perkembangan? Ini cita-cita 2024. Harusnya Internet of Things ini sudah menjadi bagian keseharian dari kita. Artificial Intelligence 2021-2022 ini sudah menjadi. Jadi tidak hanya memindahkan dari komputer dari kertas ke komputer. Data practice, manajemen, big data, education, policy, regulasi ini harus menjadi payungnya. Organisasi, riset, pengmas, robotik itu harus menjadi bagian kita. 2024 itu semoga sudah menjadi sesuatu yang berkembang besar di Indonesia. Dan kita harus ingat bahwa nursing information system harus dilandasi dengan care. Smart hospital, community based, tetap landasannya adalah care. Nah, ini saya menawarkan perlu adanya ikatan perawat informatis. Saatnya berubah. Jika tidak, kita yang akan. Demikian yang bisa saya sampaikan. Materi bisa diunduh di ruang sharing keperawatan RR Titik. Jangan lupa subscribe and like. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.